Suamimu mungkin bersyukur karena belakangan ini kamu tidak lagi marah-marah atau menuntut waktu darinya. Dia pikir kamu akhirnya tenang, akhirnya dewasa, akhirnya bisa memaklumi kesibukannya. Padahal, dia tidak tahu bahwa diammu adalah tanda kamu sudah berhenti peduli. Selamat datang kembali di ruang kita, di balik pintu kamar. Malam ini, aku ingin berbicara kepadamu, para istri yang tenggorokannya sudah terlalu sakit untuk menjelaskan hal yang sama berulang kali. Mereka mengira rumah tangga kalian sedang baik-baik saja, karena tidak ada lagi piring yang pecah atau suara tangisan di tengah malam. Tapi kamu dan aku tahu kebenarannya. Kedamaian ini palsu. Ini bukan rumah yang tenang. Ini adalah ruang tunggu yang hampa. Tempat di mana harapanmu tentang pernikahan sudah lama mati. Aku tahu rasanya. Sangat tahu. Aku ingin memvalidasi apa yang sedang berkecamuk di dalam dadamu saat ini. Orang-orang di luar sana mungkin menasihatimu untuk terus bersabar, terus mengalah, karena begitulah pernikahan. Tapi mereka tidak melihat proses panjang yang menghancurkanmu sebelum kamu memilih untuk bungkam. Kamu tidak tiba-tiba bangun di suatu pagi dan memutuskan untuk menjadi sedingin es. Tidak. Ada ratusan perdebatan yang kamu mulai karena kamu ingin pernikahan ini berhasil. Ada ribuan air mata yang jatuh karena kamu memohon pengertiannya. Kamu pernah menjadi istri yang sangat peduli, yang cerewet mengingatkan ini itu, yang marah saat dia pulang larut tanpa kabar. Mengapa? Karena saat itu, kamu masih mencintainya dengan sisa tenagamu. Kamu marah karena kamu ingin koneksi. Kamu menuntut karena kamu ingin merasa dilihat. Lalu, sampailah kamu di titik kelelahan mental yang paling ekstrim. Titik di mana kamu menyadari bahwa semua kata-katamu, semua air matamu, dan semua upayamu hanya membentur tembok ego yang tebal. Setiap kali kamu mencoba mengomunikasikan rasa sakitmu, kamu justru dituduh drama, dituduh terlalu menuntut, atau dianggap tidak bersyukur. Dan di sanalah, sesuatu di dalam dirimu patah secara permanen. Kamu melihat wajahnya, dan alih-alih merasakan kehangatan atau amarah, kamu tidak merasakan apa-apa lagi. Hampa. Kosong. Kamu akhirnya menelan kembali semua keluhanmu, bukan karena kamu setuju dengannya, tapi karena kamu sadar bahwa berbicara dengannya adalah kesia-siaan yang hanya membuang energimu. Kamu memilih diam untuk melindungi kewarasanmu sendiri. Sekarang, mari kita lihat realitas yang kamu jalani setiap hari. Secara fisik, kamu masih ada di sana. Kamu masih memasak makanan kesukaannya, kamu masih menyetrika kemeja kerjanya. Kamu masih tersenyum saat berpapasan dengan tetangga. Kamu menjalankan fungsi operasional sebagai seorang istri dan ibu dengan sangat sempurna bak sebuah mesin. Tapi secara emosional, kamu sudah lama berkemas dan pergi meninggalkan pernikahan ini. Saat dia berbicara tentang harinya, kamu mengangguk, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Saat dia tidur di sebelahmu, kamu tidak lagi merasa perlu memeluknya atau menempelkan kakimu ke kakinya. Kamu telah membangun sebuah benteng kaca yang tak terlihat. Dia bisa melihatmu dari luar, tapi dia tidak akan pernah lagi bisa menyentuh jiwamu. Tragisnya, banyak laki-laki tidak memiliki literasi emosional yang cukup untuk membaca pertanda ini. Pasanganmu sedang duduk di sofa malam ini, menonton televisi, dan merasa puas karena istrinya sudah tidak rewel. Kebutaan emosional ini adalah ironi paling menyayat hati dalam pernikahan modern kita. Dia tidak menyadari bahwa keheningan di rumah ini dibayar dengan kematian karaktermu. Dia tidak sadar bahwa wanita yang duduk di sebelahnya bukanlah lagi perempuan penuh semangat yang dulu dia nikahi, melainkan cangkang kosong yang sedang menjalankan tugas. Dia gagal memahami hukum paling dasar dari hati seorang perempuan. Selama seorang istri masih marah dan menangis, itu berarti dia masih berjuang. Tapi ketika dia diam dan menurut, itu berarti dia sudah selesai denganmu. Tanpa kamu sadari, saat ini kamu sedang melewati fase berduka. Ya, kedukaan yang sangat sunyi. Kamu sedang meratapi kematian dari ekspektasi dan impian yang dulu kamu bangun bersamanya di pelaminan. Sulit sekali meratapi sesuatu yang secara fisik masih hidup dan bernafas di depan matamu setiap hari. Kamu menangisi hilangnya sosok pelindung, hilangnya sahabat diskusi, hilangnya tempat bersandar. Kamu berduka dalam diam saat mencuci piring, saat menyetir mobil sendirian, atau saat menidurkan anak-anak. Keputusasaan ini begitu pekat karena kamu terjebak dalam status yang menuntutmu tampil baik-baik saja di depan keluarga besar dan mertua, sementara batinmu perlahan-lahan membusuk oleh kesepian yang tidak ada obatnya.
Mati rasa adalah mekanisme pertahanan diri yang paling berbahaya. Ini lebih mematikan daripada perselingkuhan, lebih menghancurkan daripada krisis finansial. Karena ketika cinta dan benci sudah hilang, yang tersisa hanyalah sikap apatis, ketidakpedulian. Kalau hari ini dia memilih untuk pergi dengan teman-temannya seharian di akhir pekan, kamu tidak lagi cemburu atau marah. Kamu justru merasa lega karena tidak perlu berinteraksi dengannya. Kalau dia memberikan perhatian, kamu merasa canggung. Hati-hati, karena perlahan-lahan kamu mulai menghilangkan dirimu sendiri. Kamu lupa rasanya tertawa lepas, kamu lupa rasanya diinginkan, kamu lupa rasanya menjadi perempuan seutuhnya. Kamu mematikan perasaanmu kepadanya, tapi efek sampingnya, kamu juga mematikan kapasitasmu untuk merasakan kebahagiaan. Coba tatap pantulan dirimu di cermin malam ini. Lihat garis-garis lelah di bawah matamu, lihat sorot mata yang redup itu. Tanyakan pada dirimu satu pertanyaan yang sangat brutal. Apakah kamu benar-benar ingin hidup seperti ini selama 30 atau 40 tahun ke depan? Menjadi hantu di rumahmu sendiri? Menua bersama seseorang yang bahkan tidak menyadari bahwa kamu sudah lama mati? Aku tahu rasanya. Sangat tahu. Aku ingin memvalidasi apa yang sedang berkecamuk di dalam dadamu saat ini. Orang-orang di luar sana mungkin menasihatimu untuk terus bersabar, terus mengalah, karena begitulah pernikahan. Tapi mereka tidak melihat proses panjang yang menghancurkanmu sebelum kamu memilih untuk bungkam. Kamu tidak tiba-tiba bangun di suatu pagi dan memutuskan untuk menjadi sedingin es. Tidak. Ada ratusan perdebatan yang kamu mulai karena kamu ingin pernikahan ini berhasil. Ada ribuan air mata yang jatuh karena kamu memohon pengertiannya. Kamu pernah menjadi istri yang sangat peduli, yang cerewet mengingatkan ini itu, yang marah saat dia pulang larut tanpa kabar. Mengapa? Karena saat itu, kamu masih mencintainya dengan sisa tenagamu. Kamu marah karena kamu ingin koneksi, kamu menuntut karena kamu ingin merasa dilihat. Lalu, sampailah kamu di titik kelelahan mental yang paling ekstrim, titik di mana kamu menyadari bahwa semua kata-katamu, semua air matamu dan semua upayamu hanya membentur tembok ego yang tebal. Setiap kali kamu mencoba mengomunikasikan rasa sakitmu, kamu justru dituduh drama, dituduh terlalu menuntut atau dianggap tidak bersyukur. Dan di sanalah, sesuatu di dalam dirimu patah secara permanen. Kamu melihat wajahnya, dan alih-alih merasakan kehangatan atau amarah, kamu tidak merasakan apa-apa lagi. Hampa, kosong. Kamu akhirnya menelan kembali semua keluhanmu, bukan karena kamu setuju dengannya, tapi karena kamu sadar bahwa berbicara dengannya adalah kesia-siaan yang hanya membuang energimu. Kamu memilih diam untuk melindungi kewarasanmu sendiri. Sekarang, mari kita lihat realitas yang kamu jalani setiap hari. Secara fisik, kamu masih ada di sana. Kamu masih memasak makanan kesukaannya, kamu masih menyetrika kemeja kerjanya, kamu masih tersenyum saat berpapasan dengan tetangga. Kamu menjalankan fungsi operasional sebagai seorang istri dan ibu dengan sangat sempurna bak sebuah mesin. Tapi secara emosional, kamu sudah lama berkemas dan pergi meninggalkan pernikahan ini. Saat dia berbicara tentang harinya, kamu mengangguk, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Saat dia tidur di sebelahmu, kamu tidak lagi merasa perlu memeluknya atau menempelkan kakimu ke kakinya. Kamu telah membangun sebuah benteng kaca yang tak terlihat. Dia bisa melihatmu dari luar, tapi dia tidak akan pernah lagi bisa menyentuh jiwamu. Tragisnya, banyak laki-laki tidak memiliki literasi emosional yang cukup untuk membaca pertanda ini. Pasanganmu sedang duduk di sofa malam ini, menonton televisi, dan merasa puas karena istrinya sudah tidak rewel. Kebutaan emosional ini adalah ironi paling menyayat hati dalam pernikahan modern kita. Dia tidak menyadari bahwa keheningan di rumah ini dibayar dengan kematian karaktermu. Dia tidak sadar bahwa wanita yang duduk di sebelahnya bukanlah lagi perempuan penuh semangat yang dulu dia nikahi, melainkan cangkang kosong yang sedang menjalankan tugas. Dia gagal memahami hukum paling dasar dari hati seorang perempuan. Selama seorang istri masih marah dan menangis, itu berarti dia masih berjuang. Tapi ketika dia diam dan menurut, itu berarti dia sudah selesai denganmu. Tanpa kamu sadari, saat ini kamu sedang melewati fase berduka. Ya, kedukaan yang sangat sunyi. Kamu sedang meratapi kematian dari ekspektasi dan impian yang dulu kamu bangun bersamanya di pelaminan. Sulit sekali meratapi sesuatu yang secara fisik masih hidup dan bernafas di depan matamu setiap hari. Kamu menangisi hilangnya sosok pelindung, hilangnya sahabat diskusi, hilangnya tempat bersandar. Kamu berduka dalam diam saat mencuci piring, saat menyetir mobil sendirian, atau saat menidurkan anak-anak. Keputusasaan ini begitu pekat karena kamu terjebak dalam status yang menuntutmu tampil baik-baik saja di depan keluarga besar dan mertua, sementara batinmu perlahan-lahan membusuk oleh kesepian yang tidak ada obatnya.
Mati rasa adalah mekanisme pertahanan diri yang paling berbahaya. Ini lebih mematikan daripada perselingkuhan, lebih menghancurkan daripada krisis finansial. Karena ketika cinta dan benci sudah hilang, yang tersisa hanyalah sikap apatis, ketidakpedulian. Kalau hari ini dia memilih untuk pergi dengan teman-temannya seharian di akhir pekan, kamu tidak lagi cemburu atau marah. Kamu justru merasa lega karena tidak perlu berinteraksi dengannya. Kalau dia memberikan perhatian, kamu merasa canggung. Hati-hati, karena perlahan-lahan kamu mulai menghilangkan dirimu sendiri. Kamu lupa rasanya tertawa lepas, kamu lupa rasanya diinginkan, kamu lupa rasanya menjadi perempuan seutuhnya. Kamu mematikan perasaanmu kepadanya, tapi efek sampingnya, kamu juga mematikan kapasitasmu untuk merasakan kebahagiaan. Coba tatap pantulan dirimu di cermin malam ini. Lihat garis-garis lelah di bawah matamu, lihat sorot mata yang redup itu. Tanyakan pada dirimu satu pertanyaan yang sangat brutal. Apakah kamu benar-benar ingin hidup seperti ini selama 30 atau 40 tahun ke depan? Menjadi hantu di rumahmu sendiri?